Halo teman-teman, bersama saya lagi di sebuah podcast bertema book sharing bersama Suara Cerewuk Hoot Hoot Hoot. Nama saya Zah. Ini adalah episode ketiga ya dari buku yang akan saya share berjudul How Starbucks Saved My Life karya Michael Gates-Gill. Jadi judulnya sih di sini How Starbucks Saved My Life, A Son of Privilege Learns to Live Like Everyone Else. Gitu. Oke, so jika Anda sedang tidak bisa tidur, mungkin bosan dengan video-video tutorial, mungkin bosan dengan video-video lucu, video-video serem ya, atau jika mungkin Anda sedang dalam kendaraan, mungkin dalam perjalanan ke kantor atau pulang dari kantor, dalam kereta komuter, manyun sendirian di warkop, mungkin lagi nunggu orang yang gak datang-datang, ya, pokoknya lagi bosan lah. Senikmati aja podcast book sharing saya ini ya, teman-teman. Dan jangan lupa subscribe kalau suka podcast saya. Coba lihat apa di pojok kanan bawah, situ ada subscribe, ya, teman-teman, biar saya lebih semangat gitu. Oke, jadi di episode ketiga ini kita udah sampai di bab kedua ya, chapter 2. Chapter 2 di buku ini berjudul reality shock atau kejutan kenyataan gitu ya. So, apa aja isinya di buku ini, di chapter 2 ini ya. Oke. Jadi setelah di bab 2 kemarin, Michael mendapatkan apa namanya tawaran kerjaan ya di Starbucks, dan dia sudah menjalani short interview, dan apa namanya open recruitment, open house oleh seorang store manager yang keturunan Afro Amerika, seorang wanita bernama Crystal. Tibalah saatnya, sekarang dia, si Michael ini gelisah, resah dan gelisah karena menunggu kabar dari Crystal. Jadi udah berminggu-minggu ceritanya si Michael ini nunggu kabar, nunggu telepon dari Crystal, dan belum apa namanya belum dapat panggilan-panggilan gitu loh, belum ada kabar dari Crystal. Sisi lain dia juga masih menghubungi klien-klien marketingnya yang apa namanya yang juga nggak pernah ada kabar baik juga ya dari mereka. Jadi dua sisi ini membuat dia makin gelisah dia pokoknya. Terus saking gelisahnya dia sampai dia berpikir, had I done something wrong during the interview? Jadi dia mikir kembali pada saat interview, apakah ada sesuatu yang salah yang dia ucapkan ya, salah-salah kata atau attitude yang salah atau jawaban interview yang salah. Em, Begitu ya. Pokoknya karena saking gelisahnya lah, banyak pikiran-pikiran negatif sama si Michael ini ya. Em, Kemudian Michael teringat suatu saat ya pada masa lalu, saat dia masih jadi petinggi di JWT company. Dia tuh gampang banget mengeliminasi pelamar gitu. Jadi saat dia masih menjadi petinggi di sana, dia sering sering juga interview pelamar ya, orang yang lamar kerja, dan it's easy for him to apa namanya mengeliminasi kalau seseorang itu nggak kalau dipikir nggak sesuai dengan orang yang dia cari gitu, ketika orang yang dia cari. Bahkan lebih ekstrim lagi, dibilang dia cari orang yang setipe sama dia, setipe, bahkan sampai ke aksen atau pronunciation, saat kesalahan-kesalahan kecil pun bisa apa namanya bisa mengeliminasi pelamar itu, calon karyawan itu. Lalu dia berpikir, apa mungkin Kristal begitu ya. Gitu. Nah, sampai suatu saat ya, tibalah suatu pagi hari, saat si Mike atau Michael ini berada di Grand Central Station ya, teleponnya bunyi, teleponnya berdering.
Lalu ada suara di telepon, Mike, yes, kata dia. Yes, it's Crystal. Do you still want the job? Kata si penelpon itu. Wah, si Mike senang banget tentu ya. Lalu uh, di dalam percakapan itu, si Mike ini, karena masih dipengaruhi rasa gelisahnya gitu ya. Setiap perkataan si Crystal itu seperti apa ya? Seperti bernada negatif. Seperti misalnya, do you still want a job? Seolah-olah kayak apa namanya, kayak menyepelekan gitu, underestimate si Mike gitu. Ini perasaan dia aja ya, perasaan si Mike ini di underestimate gitu. Lalu kata si Crystal bilang, if you still want the job, kalau masih butuh kerjaan ini, show up at 93rd and Broadway at 3:30 p.m. kata dia, tomorrow at Starbucks. Gitu. Terus kata si Mike, loh, why don't we meet in the Lexington Street gitu ya, karena pada saat itu kan, di chapter 2 kemarin kan, open recruitmentnya kan, open house-nya ada di Lexington ya, di Starbucks store yang di Lexington Street itu, di dekat rumah dia, di dekat apartemen dia. Nah, sekarang ini si Crystal malah invite si Mike untuk show up, untuk ketemu dia jam di 93rd Broadway gitu, di Starbucks store yang ada di 93rd Broadway Street gitu, di sana gitu. Jadi si Michael bertanya dong ya kan, kok nggak di sana gitu kan, kok nggak di Lexington, di Starbucks store yang di Lexington. Terus kata si Crystal, uh, this is how Starbucks works. This is at Starbucks. We pick a store, have an open house, and the manager who needs apa namanya, store manager yang butuh karyawan ya tinggal interview di situ gitu. We pick a store to apa namanya, to do the open house gitu kata dia. Nah, atas attitude si Crystal yang dingin ini, Mike jadi teringat kejadian di kantornya dulu. Saat itu ada seorang pegawai wanita ya, keturunan Afro Amerika juga gitu. Jadi pada saat itu si pegawai ini dia masih baru di kantornya si Mike ini, uh, dan Mike ini apa ya? Dia itu agak rasis dulu, agak agak nggak berpikir terbuka, not open minded. Jadi dia itu masih very konservatif, masih sangat rasis, terus memandang sebelah mata minoritas gitu. Jadi dia apa namanya, si karyawan baru ini, namanya Jennifer Walls ya. Jennifer Walls ini karyawan di JWT itu, um, di underestimate gitulah pokoknya. uh, dia bilang ke ininya, ke board of directornya di sana, kalau si Jennifer ini, um, mungkin maybe she's a good secretary someday, but she doesn't have apa namanya, what it gets ya gitu, to be the secretary in di situ gitu loh, kata si Michael gitu. Padahal uh, apa namanya, padahal ya mungkin alasannya karena itu, karena rasial, karena juga uh, sense atau tes ya, personal test gitu. Jadi ya begitulah. Makanya si Michael ini apa namanya, merelate atau mengkoneksikan, menghubungkan peristiwa yang dulu dengan sekarang gitu. Mungkin ini sebuah apa, sebuah karma kata dia, dulu treat anyone like that gitu. Jadi dia dipandang atau dia dihumiliate atau di underestimate sama si Crystal, which is apa namanya, yang keturunan African Amerika gitu.
Kemudian tiba-tiba si Mike juga uh, jadi merasa menyesal uh, dengan apa ya, dengan perlakuannya pada anaknya sendiri waktu itu, namanya Laura. Jadi Laura adalah salah satu dari anak perempuan dari Mike ya. Laura itu digambarkan punya rambut berwarna coklat yang cantik, yang matching banget dengan warna matanya ya, mata hazelnya gitu. Jadi uh, Laura ini selalu ini apa namanya, selalu protes dengan ayahnya itu bahwa you have to apa ya, you have to open mind gitu, to open your mind gitu ya, bahwa dunia itu diverse gitu, bahwa dunia itu, kehidupan itu berbeda-beda gitu, nggak bisa gitu. Jadi si Mike menyadari dan kaget bahwa ya kenyataan ya begitu, bahwa kehidupan itu penuh dengan diversity ya, atau perbedaan gitu. Kemudian keesokan harinya Mike bangun eh, dan menyadari beberapa minggu lagi dia akan ultah ya, ulang tahun ke-64. Dia membayangkan kalau eh, ultahnya kali ini akan dirayakan sebagai pekerja rendahan di Starbucks gitu. Yang mana dulu em, dia mungkin diselebrasi oleh rekan-rekan di kantor, atau dirayakan bawahan-bawahannya gitu kan. Sekarang dia berpikir, wah, mungkin ultahnya kali ini akan dirayakan sebagai karyawan rendahan ya di Starbucks. Dan satu pelajaran lagi buat Mike. Dia harus apa namanya, bangun pagi ya, keluar dari apartemen murahnya itu untuk mengejar subway ke tempat kerjanya di Times Square. Jadi pagi harinya, saat uh, hari yang di apa namanya, yang di appointment ya, atau hari-hari si Crystal mengundang dia ya ke mana, ke Broadway. Akhirnya tiba, dia bangun pagi-pagi, dia mengejar subway ya, dia rush dari apartemen murahnya mengejar subway ke tempat kerjanya ya, di Times Square, di apa namanya, di Times, di Broadway gitu. Kemudian dia dari Times Square, dia juga harus transit ke kereta lain yang menuju ke 96 Street gitu. Sementara orang lain juga berlarian, uh, apa namanya, mengejar kereta yang sama, berdesak-desakan begitu. Jadi dia berpikir atau berkata dalam batin, how did I get to this place in my life, kata dia. Jadi dulu nggak pernah terbayangkan. Dulu dia bandingkan, dia tinggal panggil taksi atau stop taksi untuk apa namanya, ke tempat kerjanya. Bahkan ada juga kendaraan yang apa namanya, disiapkan oleh korporasinya apa, atau perusahaannya ya, untuk sebagai transportasi gitu. Makanya dia sampai bilang, how did I get it, how did I get this place in my life gitu. Nggak berapa lama ya, mungkin ya 1 jam ya, 1 jam lewat gitu, sampailah dia beberapa saat dari tempat tujuannya, Starbucks Store di ujung jalan Broadway. Kembali Mike terdiam, dia berhenti, uh, dia berpikir juga, wah, this is something that humiliating him, membuat dia malu gitu. uh, ya coba bayangkan, maksudnya sekarang demi apa namanya, demi untuk
untuk dapat kerjaan gitu ya, dari dia pimpinan gitu, dari dulunya dia seorang pimpinan, seorang creative director, seorang petinggi di perusahaan advertising terkemuka gitu ya, yang bonafit. Sekarang dia harus apa namanya, rebutan, harus berlomba-lomba untuk masuk uh, subway gitu, berdesak-desakan sama orang, kemudian jalan kaki menuju ke Starbucks, kemudian melayani orang ya, serving people gitu. Uh, di Starbucks yang nantinya dia akan kerjakan gitu ya. Jadi this is really humiliating. Dia berpikir juga gimana nanti kalau ketemu klien-kliennya, ketemu dengan teman-temannya. So nggak terbayang, dia terpikir betapa malunya gitu loh. Tapi demi demi anaknya yang baru ya, yang dengan istri si Susan ini, dia melakukan itu akhirnya. Dia juga berpikir apakah ini semua karma ya, karena dia telah menyakiti orang-orang yang sebelumnya gitu, kayak dia sudah menyakiti istrinya tentu ya kan, anak-anaknya yang 4 itu, mungkin pelamar-pelamar yang pernah, atau calon-calon karyawan yang pernah melamar di tempat dia, dan lain-lain sebagainya. So I think, is it the karma for him, a sin, that the karma for his sin yang sudah-sudah gitu. Beberapa saat kemudian sampailah si Mike di depan pintu Starbucks ya kan. Lalu dia buka pintunya dan terlihat banyak orang di dalam sana. Ada pelanggan maupun pelayan ya di sana ya. Ada pelanggan-pelanggan yang sedang duduk menikmati kopi, ada yang masih berbaris menunggu giliran. Ada juga anak-anak sekolah yang yang duduk, anak kuliahan yang bawa laptop, para pekerja-pekerja yang sibuk dengan handphone atau cellphone-nya. Lalu dia juga melihat pelayan-pelayan di Starbucks yang amat sangat dinamik gitu ya, sangat sport, seperti auranya sporty gitu, sangat energik, kesana kemari, terus ambience ambience atau noisy ambience yang uh, yang belum pernah dia dengar sebelumnya di kantor, yang yang sepi, quiet gitu ya kan. Di Starbucks misalnya si resepsionis nerima order gitu, terus dia sedikit teriak ke bartender untuk menyiapkan misalnya espresso atau latte atau vanilla latte atau cappuccino, whatever ya. Pokoknya semuanya berjalan dengan sangat cepat lah di dalam situ pelayannya, sehingga berkesan sangat energik gitu, atau sangat sporty, energik. Jadi Mike menjadi khawatir gitu, menjadi sangat khawatir kalau nanti pekerjaannya itu di luar kemampuannya gitu, baik secara mental, secara emosional, bahkan secara fisikal ya. Karena ya faktanya dia hampir berusia 64 tahun ya di situ ya, yang diceritakan ya kan. Ah, nah, di tengah-tengah di tengah-tengah kebingungan itu, kekhawatiran itu, uh, untunglah si Crystal datang menghampiri dia. Pas banget Crystal datang, dia menghampiri, menyapa Mike yang sedang merasa lost gitu ya di situ, dengan pakaian yang sudah ditentukan oleh Crystal kemarin. Dia suruh pakai baju atau kemeja putih, celana hitam, sepatu hitam, nggak pakai dasi. So he feels lost there gitu, bukan siapa-siapa, seperti pelanggan juga bukan gitu kan, pelayan juga belum gitu kan. Jadi Crystal datang,
menghampiri. Terus kali ini si Crystal ramah banget katanya. Jadi ramah menyapa. Terus si Crystal juga menyuruh si Mike duduk di meja meja kecil di pojok ruangan ya di Starbucks. Kemudian memberinya sampel kopi. Nah, kali ini dia kasih kopi sampel kopi Sumatera. Nah, terus dia bilang, "This is a coffee that is known as having an earthy taste, but I call it dirty," kata Crystal. Jadi, ini kopi yang dikenal mempunyai rasa earthy atau apa ya? Berasa earthy itu bahasa Indonesia apa ya? Earthy ya. Membumi gitu, membumi atau bercita rasa tanah apa ya? Bercita rasa ada rasa ada cita rasa earth-nya gitu ya. Atau si Crystal bilang sih a dirty gitu, rasanya dirty. Kemudian setelah beberapa uh, itu tadi itu kopi Sumatera ya yang dibawa Crystal. Jadi di Starbucks itu kata Crystal uh, karyawan baru atau disebutnya partner gitu, new partner. Jadi kalau karyawan di Starbucks disebutnya partner. Jadi untuk partner baru biasanya emang disuguhi sampel kopi gitu sebenarnya. Nah kali ini dia disuguhi si Mike ini disuguhi kopi Sumatera dan dia bilang this is known as having an earthy taste. Mungkin ini sengaja ya biar apa namanya biar new partner ini lebih mengenal ya apa karakter kopi yang ada di Starbucks gitu. Terus setelah beberapa pengamatan ya si Mike menyadari bahwa bekerja di Starbucks itu tidak membutuhkan banyak kontemplasi diri ya seperti di kantor dulu ya harus berpikir ya tapi harus terus bekerja ya dari menit ke menit ya dari waktu ke waktu gitu ya, jadi dia apa namanya belajar bahwa it was not about me, it was about serving others gitu. Kemudian Crystal menjelaskan, Sumatra Coffee is from Indonesia, bangsa Belanda yang membawanya ke sana ratusan tahun yang lalu. Dan kopi ini dikategorikan sebagai kopi yang bold, ya, yang keras lah ya, yang bold gitu, kata Crystal. Jadi Crystal kembali menjelaskan bahwa ya beginilah cara kita menyambut partner baru, gitu, menyuguhi mereka dengan sampel kopi dan cerita-cerita kopi di baliknya gitu. Setelah mencicipi kopi Sumatera yang kaya rasa gitu, yang bold, Mike mulai percaya diri nih bahwa kayaknya dia bisa bekerja di sini gitu. I can do it. Aku bisa kerja gitu ya. Apalagi dengan apa namanya keramahan, kehangatan si Crystal ya menyambut dia gitu, memberi sampel kopi gitu kan. Dia mulai pede. I can do it. Aku bisa kerja di sini gitu. Jadi yang tadinya merasa sangat khawatir ya, sangat khawatir karena lihat dinamiknya kerja di Starbucks, sementara dia berusia 64 tahun. What can I do gitu with this fragile body gitu mungkin ya, mungkin. Jadi dia merasa nggak pede. Tapi sekarang dari apa namanya percakapan pengamatan dan karena attitude si Crystal itu yang sangat ramah dan welcome, dia jadi pede. Dia suka jadi I can do it. Dia, I love coffee. Dia bilang saya suka kopi. I love learning history. Dia juga suka belajar sejarah, ya kan? Dan lihat sekeliling, lihatlah sekelilingnya kan. Apa namanya orang ramah-ramah ya, partner-partnernya ramah-ramah gitu. So apalagi yang perlu dikhawatirkan gitu. Nah, selang beberapa lama seseorang masuk dari pintu depan ya, seorang lelaki dan juga
sebenarnya keturunan Afrika Amerika juga ya, berbadan kekar, berkaos hitam. Lalu Mike berpikir ini tipe orang yang harus dihindari dulu jika ketemu di jalanan gitu ya. Apalagi di jalanan New York gitu ya. Namanya Caster. Crystal memperkenalkan ke Mike. This is Caster gitu dia bilang. Mike is a new partner kata dia. And I was wondering if you could do me a favor to be his training coach kata si Crystal. Jadi Crystal bilang Mike adalah new partner dan uh, keberatan nggak kalau apa namanya kamu jadi training coachnya dia gitu. Jadi Mike kembali menemukan hal baru di sini ya kan. Uh, jadi di Starbucks tak ada seorang pun yang menyuruh orang melakukan sesuatu gitu. Order someone to do something. Di sana selalu diawali dengan ucapan would you do me a favor? Would you do me a favor? Keberatan nggak kalau melakukan sesuatu untukku gitu. Jadi um, si caster ini sebenarnya disuruh untuk jadi trainer atau training coachnya si Mike ini ya, tapi nggak nyuruh langsung, tapi would you do me a favor gitu. Um, Satu hal lagi ya yang dipelajari atau yang ditemukan si Mike ini, Starbucks itu telah membalikan kebiasaan di korporasi-korporasi yang tradisional ya, bahwa seorang atasan itu uh, tidak melayani bawahan gitu lah, jarang yang mau melayani bawahannya gitu lah. Nah di sini Crystal menunjukkan itu dengan melayani si Mike ini ya, dan saat itu si Crystal menyuruh Mike dan si caster untuk duduk berdua, dan kembali dia membawakan kopi sampel lagi. Kali ini si Crystal membawakan mereka kopi Verona. Kopi Verona ya, dia sambil si Crystal itu menjelaskan sedikit deskripsi tentang kopi Verona ini. Jadi kata dia atau dibilang Verona masuk kategori medium. Ini adalah blend dari kopi-kopi Amerika Latin dan kopi ini, kopi Verona selalu pas di mix dengan coklat kata dia. Jadi uh, kali ini kopi Veronanya di mix dengan coklat, and it is really delicious kata Mike. Sangat pas dan benar-benar apa namanya benar-benar betul apa yang dikatakan si Crystal ini ya. Dan inilah hal baru yang dilihat si Mike ya, bahwa atasan nggak apa namanya nggak gengsi atau uh, mau gitu melayani bawahan gitu dengan uh, kalau di tempatnya dulu mungkin dia udah nyuruh ini ya, nyuruh apa orang untuk buatin kopi, tolong buatin kopi dong, tolong ambilin kopi sampel buat ini new partner gitu ya. Padahal kan si Mike di situ kan juga dia melamar bukan uh, untuk jadi pimpinan ya, bukan jadi store manager atau jadi supervisor gitu, store supervisor or something lah ya. Tapi ya nggak tahu pokoknya sebagai um, pelayan lah ya. Uh, Makanya si caster disuruh untuk ngajari gitu. Mungkin di Starbucks itu kan ada yang di register ya, di apa namanya, di kasir, ada juga di reception ya yang terima order gitu, ada juga yang baristanya, ada juga yang nganter-nganterin gitu ya, nganterin kopi yang udah jadi ke pelanggan, atau mungkin uh, ya yang bersihin meja sebagainya gitu kan ya. Jadi it's really apa ya, nggak biasa gitu kata pikir Mike gitu, it's not usual gitu. Makanya dibilang si Crystal atau di Starbucks itu Starbucks udah membalikkan kebiasaan di korporasi-korporasi tradisional gitu, bahwa seorang atasan tuh melayani atau mau melayani bawahannya gitu. Kemudian
sesudah mencicipi kopi Verona yang dari Amerika, blending dari kopi-kopi Amerika Latin yang pas di mix dengan coklat. Lalu Crystal kembali menyuguhi Mike dan Kester dengan another sample coffee. Wow, enak sekali jadi partner di Starbucks ya. Kali ini si Crystal menyuguhi Colombian coffee dengan sepotong kue. Oh, Colombian coffee dengan sepotong kue. Terus dibilang, this is the mild category. Can you taste the difference? Kata Crystal. Jadi Crystal bilang, kopi kopi Colombia ini lebih ringan ya, mild kategori. Dan dia tanya ke Mike, can you taste the difference? Bisa bedain gak rasanya gitu, sama kopi yang Sumatera atau yang kopi Verona tadi gitu. Mike sih bilang, ya apa namanya, it's lighter than Sumatran coffee. Terus si Crystal bilang, yes, that is the right word, Mike, to describe this. Jadi ya kata-kata yang pas untuk menggambarkan how to differentiate gitu ya, bagaimana membedakan kopi-kopi yang sudah dia coba. Jadi obvious, jelas banget ya kalau Crystal memperkenalkan uh, atau menyuguhi sampel kopi itu berdasarkan ini ya, apa namanya, kategorinya ya, dari yang strong atau bold, kemudian medium, kemudian yang mild gitu ya, atau soft. Jadi tadi kopi yang ter strong, yang paling bold itu kopi Sumatera dari Indonesia. Tadi ada historinya juga ya dia sampaikan. Kemudian yang medium, kopi Verona, which is kata dia campuran kopi-kopi dari Amerika Latin gitu ya, mild. Kemudian yang paling soft atau mild itu kopi Colombian coffee gitu. Lalu mulailah si Mike ini bekerja di Starbucks pada hari itu juga dengan bantuan si Caster sebagai training coachnya ya. Caster berkata sih, this is how it works in Starbucks, we call it training by sharing. Jadi si Caster itu nggak ngajarin seperti apa, seperti guru gitu ya, seperti trainer. Jadi kata dia sih, kebiasaan di Starbucks itu ada sebutan training by sharing. Jadi sambil ngerjain sesuatu gitu ya mungkin. Jadi seperti tadi contohnya, dia diajarin apa namanya, tes perbedaan rasa-rasa dari kopi-kopi yang tadi dicoba ya kan. Dan dia pokoknya ngikutin si Caster terus pada hari itu. Dan di Starbucks juga kata si Crystal, pada saat dia duduk di meja itu, disuruh duduk di meja itu sudah apa namanya, dihitung jam kerja di Starbucks kata si Crystal. So you will get paid uh, from the first you sit down on the table gitu, dan mencoba sampel-sampel yang tadi. Wah, amazing ya. Jadi ya begitulah episode yang ketiga ini teman-teman. Judulnya Reality Shock ya, chapter 2. Jadi episode ketiga ini kita membahas chapter 2 Reality Shock tadi ya teman-teman. Di pertemuan berikutnya nanti, atau di episode berikutnya nanti, nanti ya insya Allah diteruskan ya chapter chapter 3 ya, chapter 3-nya. Judulnya saya lupa, nanti deh ya di chapter 3. So tunggu episode keempat nanti ya, episode keempat jadinya ya, episode keempat chapter 3. Oh, ini dia judulnya, One Word That Changed My Life. Judulnya One Word That Changed My Life. Oke, One Word That Changed My Life chapter 3. Kita akan bahas itu, saya akan sharing itu di episode keempat nanti. So please subscribe ya teman-teman, tolong subscribe biar dapat notifikasi nanti kalau episode berikutnya sudah
uh, tayang atau publish. Terima kasih banyak sudah dengerin sampai akhir. Have a nice day. Bye.